Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurjana dengan NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, definisi PPNBM. Kepanjangan PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atau kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib pajak yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya, penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Materi yang kedua, dasar pengenaan PPNBM. Dasar pengenaan PPNBM yang meliputi yang pertama, harga jual produk atau termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual. Yang kedua, nilai impor, cukai, impor, uang dari biaya masuk, serta pungut lainnya. Yang ketiga, nilai ekspor, semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Yang keempat, biaya penggantian termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kenaan pajak, dan barang kena pajak. Yang kelima, nilai lainnya. Materi yang ketiga, fungsi dan jenis barang mewah atau PPNBM. Yang pertama, fungsi PPNBM. Perlu dipahami fungsi PPNBM yaitu: pertama, PPNBM adalah penyeimbang pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Yang kedua, PPNBM sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah. Yang ketiga, PPNBM adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. Yang keempat, PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Yang kedua, jenis barang mewah PPNBM. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPNBM atau Undang-Undang PPN, barang yang termasuk contoh PPNBM meliputi barang-barang berikut. Yang pertama, barang selain kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, barang yang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu. Yang keempat, barang yang dikonsumsinya itu merupakan kelas sosial atas. Materi yang keempat, tarif PPNBM. Berikut adalah tarif PPNBM menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPNBM. Itu yang pertama, pengenaan tarif PPNBM paling rendah adalah 10% dan maksimum 20%. Yang ketiga, adanya perbedaan pengenaan tarif PPNBM didasarkan atas klasifikasi barang tergolong mewah yang terkena PPNBM. Yang ketiga, berdasarkan konsultasi dengan DPR. Namun, guna memacu transaksi ekspor produk dalam negeri, PPNBM biasa bernilai 0% bila produsen mengekspor barang mewah tersebut. Selain itu, tarif PPNBM mobil dan barang mewah lainnya diperlakukan dengan cara mengalihkan nilai dasar pengenaan pajak terhadap besar tarif PPNBM. Materi yang kelima, cara menghitung PPNBM. Berikut adalah contoh cara menghitung PPNBM untuk barang mewah. Pak Dani mengimpor BKP atau barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta, sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan
misalnya 15%, sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta dengan tarif 10%, maka PPN-nya sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. PPN sama dengan tarif PPN-nya 10% dikali dasar pengenaan pajaknya 7 juta, yaitu PPN-nya 700.000. Sedangkan cara menghitung PPNBM-nya adalah PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PPNBM-nya 15% dikali dasar pengenaan pajaknya 7 juta, yaitu PPNBM-nya sebesar 1.050.000. Materi yang ke-6, dampak PPNBM, yaitu yang pertama penerimaan negara, yang kedua mengendalikan konsumsi BKB, yang ketiga peningkatan penjualan mobil bekas, yang kelima kenaikan nilai saham mobil, yang keenam menurunkan emisi gas buang mobil. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beda lah dalam itu buka deh. Iya,